Hello JB Lovers, ketemu lagi nih bareng channel yang sukanya nyari saja bolongan. Ya, jaket bolong film. Film preman pensiun mungkin sudah tidak asing lagi kan di telinga kalian semuanya. Dari season 1 sampai 5 mungkin di antara kalian sudah pada banyak yang hafal kan alur ceritanya. Namun sudahkah kalian tahu kalau cerita preman pensiun bukan hanya ada di Indonesia saja, tetapi ada juga di India. Dan kali ini Mimin bakal ceritain nih kisah preman pensiun versi film India. Dan film ini berjudul Sultan. Namun sebelum Mimin lanjut menceritakan, seperti biasa Mimin minta agar sedulur mau memencet tombol subscribe-nya. Klik. Teng nong. Oke, kalau sudah Mimin engkol intronya. Kongkon neluru pekaya cintane jadi kecewa. Aduh. Cerita ini diawali di tahun 80-an di Madras, Chennai, India tentunya. Di sini ditampilkan beberapa preman yang hendak makan malam telur. Preman-preman ini diketuai oleh Setopati dan adiknya Mansur. Preman-preman ini sudah tinggal di rumah Setopati bertahun-tahun dan sudah dianggap keluarga sendiri oleh Setopati ya lur. Dan seperti cerita preman pensiun, di balik kisah preman yang ditakuti selalu ada wanita baik di sampingnya. Begitu pula dengan Setopati ini lur, dimana saat itu istri Setopati sedang hamil tua dan tak bosan-bosan istrinya ini untuk menasehati Setopati untuk menghentikan tindak kekerasannya dan tidak mau jika anaknya kelak mengikuti jejak ayahnya ya lur. Namun saat malam hari ketika hendak tertidur, markas preman ini pun diserang oleh preman lain yang hendak membakar markas mereka. Alhasil salam olahraga pun tak terhindarkan. Di tengah ramainya salam olahraga, di saat yang bersamaan terdengar suara bayi yang menangis. Ya, benar saja, itu adalah anak dari Setopati yang baru lahir. Naasnya ibu dari anak ini tidak terselamatkan alias is dead dulu. Dan anak Setopati ini pun diberikan kepada pamannya yaitu Mansur. Lalu kemudian Mansur ini memberi julukan anak ini dengan sebutan Sultan. Sultan yang terlahir tanpa didampingi ibunya harus diasuh oleh ratusan preman di rumah ini loh. Mereka mengasuh, memandikan hingga melatih bela diri pada Sultan. Namun karena wasiat dari ibunya kalau Sultan ini tidak boleh menjadi preman, maka ayahnya pun menyuruh mereka untuk mengajari dengan budi pekerti yang baik dan melarang mereka melakukan tindak kekerasan di depan Sultan. Singkat cerita, kini di tahun 2021 yang mana Sultan sudah dewasa, yang saat ini hendak pulang dari kota karena sebelumnya Sultan ini disekolahkan di perguruan tinggi terbaik oleh ayahnya. Para preman yang mendengar Sultan akan pulang langsung bersiap-siap untuk mengadakan pesta. Dan di saat yang bersamaan Setopati kedatangan tamu dari desa yang hendak meminta tolong kepada Setopati untuk menumpas premanisme yang mengancam desa mereka dengan imbalan berupa harta yang diperoleh dari warga setempat. Namun Setopati menolak upah tersebut, tapi Setopati tetap berjanji untuk menumpas preman-preman yang ada di desa sana lur, termasuk ketuanya yaitu Jaya Selan, sebagai bentuk untuk menebus dosa yang selama ini mereka lakukan. Kemudian Sultan pun datang. Kedatangan Sultan disambut dengan gembira oleh ayahnya dan para preman bawahannya. Dan seperti film India pada umumnya, kemudian mereka pun bernyanyi-nyanyi. Mereka ini. Dan setelah pesta itu selesai, saat mereka hendak istirahat, datanglah sekelompok penjual pizza dan kemudian pengantar pizza itu pun menembaki para preman itu. Namun saat hendak ditangkap, para pengantar pizza itu pun berhasil kabur. Karena kejadian itu, banyak preman anak buah dari Setopati ini yang harus masuk rumah sakit ya lor. Dan saat Sultan di sana, Sultan pun ditetangi oleh seorang ibu. Kemudian ibu itu memohon agar ayahnya Sultan tidak membawa-bawa anaknya lagi dan memohon agar anaknya diselamatkan dari kematian. Dari kejadian ini, saat malam hari pun akhirnya Sultan meminta ayahnya agar memulangkan seluruh anak buahnya agar tidak terjadi korban lebih banyak lagi. Tapi ayahnya menolak karena baginya mereka sudah seperti anak sendiri telur.
Dan Sultan pun mengancam jika tidak dikabulkan maka ia akan pergi ke luar negeri dan tidak akan kembali lagi. Mendengar hal ini, ayahnya tidak melarangnya, tapi satu pintanya, kalau kamu pergi suatu saat pulanglah ke tanah kelahiranmu ini dan berdirilah di samping mereka ketika mereka membutuhkanmu. Namun saat menjelang pagi, Sultan mendapat kenyataan pahit. Sultan mendapat kabar duka dari pamannya kalau ayahnya meninggal dunia karena penembakan semalam. Upacara pemakaman pun berlangsung dan saat itu juga Sultan mendapat informasi kalau penembakan itu didalangi oleh komisaris polisi baru yang ingin menumpas semua preman di Chennai. Mendengar hal tersebut, Sultan pun bergegas pergi mendatangi komisaris polisi itu untuk negosiasi perihal penumpasan preman-preman di sana. Dari negosiasi ini, Sultan diberi waktu 6 bulan untuk merubah mereka menjadi lebih baik. Dengan syarat selama 6 bulan itu tidak ada tindak kekerasan dari mereka. Selang 3 hari dari kematian Setopati, kini Mansurlah yang memimpin. Dan di hari itu Setopati memerintahkan 20 anak buahnya untuk menumpas premanisme yang diketuai oleh Jayaselan di desa itu, untuk memenuhi janji Setopati tentunya. Namun saat mereka hendak pergi, mereka dilarang oleh Sultan karena Sultan mencurigai mereka akan melakukan kekerasan. Tapi saat itu salah satu preman memberi alasan, sebut saja si Kribo. Si Kribo ini beralasan kalau dirinya mau mencari seorang wanita pilihannya untuk ditunangi di desa itu. Bersamaan dengan itu, pengacara keluarganya pun memberi saran kepada Sultan untuk menjauhkan mereka dari Chennai untuk menghindari mereka dari tindak kekerasan. Dan saat itu juga Sultan memerintahkan seluruh anak buah ayahnya untuk pergi semua ke desa yang Kribo maksud. Dan mereka pun akhirnya berangkat. Di sana Mansur menyeting segalanya agar seolah-olah benar akan ada pertunangan di sana. Akhirnya mereka tiba di rumah kepala desa yang mana gadis yang dimaksud Kribo adalah anak dari kepala desa. Melihat anak gadis kepala desa yang aduhai, Sultan pun terpesona. Terpesona, aku terpesona. Apa ya? Namun karena gadis itu akan ditunangkan dengan Kribo, Sultan pun menanyakan kepada Kribo. Tapi karena semua ini cuma settingan, si Kribo pun menolaknya. Sultan yang kaget mendengar hal itu akhirnya membawa Kribo untuk berbicara empat mata. Tapi bukannya marah, Sultan malah gembira mendengarnya. Tentu saja karena Sultan sudah jatuh hati. Nah, karena si Kribo ini tidak mau, dengan senang hati Sultan pun mengungkapkan isi hatinya kepada anak kepala desa ini lur. Namanya Rukmani. Awas ya lur, Rukmani bukan Rokinem. Kalau Rokinem mah rada-rada kan seperti itu. Namun Rukmani ini menolak lamaran Sultan lur. Dan dia tidak mau dengan Sultan. Tapi Sultan tidak patah semangat. Sultan terus berjuang menaklukkan Rokinem ini lur. Alah, Rokinem lagi, Rukmani maksudnya. Scene berganti ke sebuah pasar, di mana di sana ada Mansur dan anak buahnya yang hendak berolahraga dengan Jayaselan CS. Namun lagi-lagi digagalkan sama Sultan. Si Kribo yang mengetahui kalau Sultan sedang OTW pasar memberi kabar kepada Mansur. Padahal Jayaselan saat itu sudah di depan mata mereka lur. Pas seperti ingin BAB namun mengantri, mereka pun tak tahan lagi lur. Sampai ada seorang dari mereka yang akhirnya menyerang Jayaselan seorang diri. Namun sebelum sapu lidi itu mengenai leher Jayaselan, pria itu ditarik oleh Sultan dan kemudian hilang di balik mobil. Alhasil Jayasela pun cuma robek bajunya doang dong lur. Setelah mereka semua pulang, Sultan pun memarahi mereka semua. Ia takut kalau tindakan kekerasan yang mereka lakukan akan mengancam keselamatan mereka. Dan saat itu juga Sultan kedatangan seorang warga yang bersujud di depannya karena Jayaselan mengamuk dan menyiksa semua warga yang ada di pasar. Mendengar hal tersebut, Mansur dan anak buahnya meminta untuk menumpas Jayaselan kali ini saja. Selanjutnya mereka akan menurut apa kata Sultan. Namun Sultan tidak mengizinkannya, bahkan Sultan mengunci mereka dari luar pintu gerbang. Dan Sultan sendiri yang akan mendatangi Jayaselan untuk membicarakan hal tersebut. Namun Mansur yang khawatir akhirnya mengikuti Sultan ke sana. Sultan yang melihat kekejaman Jayaselan terus mendekati Jayaselan, tapi Jayaselan tidak memperdulikannya. Sampai akhirnya Mansur dan anak buahnya pun tiba di sana.
Namun ketika mereka hendak menyerang, Sultan menyetopnya dan Sultan sendirilah yang berolahraga di sana. Sampai akhirnya Jayaselan dan anak buahnya pun tumbang di tangan Sultan. Seperti melihat dewa penyelamat, warga pun bersukaria melihat kemenangan Sultan dan hal ini pun membuat Rukmini terpukau. Rukmani bukan Rukmini. Iya. Lalu mereka pun makan-makan di sana untuk merayakannya. Di sisi lain, Sultan mendapat kabar kalau di Chennai sedang ada operasi penembakan besar-besaran para preman dan meminta agar mereka tetap tinggal di sana selama 6 bulan ini. Kemudian Rukmani pun membawa Sultan ke sebuah bukit dan menceritakan perihal sumpahnya kepada desa itu. Di hari berikutnya, ketika seharusnya itu jadi hari perpisahan kepulangan mereka ke Chennai, tapi Sultan malah berpidato lain. Sultan berpidato bahwa dirinya dan ratusan anak buahnya akan tinggal di desa itu selama 5 bulan untuk membantu bertani di sana. Dan ia menyebutkan kalau desa itu harus terlihat hijau dari bukit itu, dan hasilnya disajikan di pesta pernikahannya. Dan kata-kata itulah yang dikatakan Rukmini saat di atas bukit. Alah, Rukmini lagi. Rukmani maksudnya. Dengan terpaksa para preman ini membantu para petani menggarap sawah mereka. Protes pun kian mencuat dari para preman-preman yang merasa kecapean ini lur. Namun Sultan bersikeras, bagi siapa saja yang tidak setuju, Sultan menawarkan untuk berolahraga dengannya. Dan tentu saja mereka tidak ada yang berani. Kalahnya Jayaselan sampai ke telinga bosnya. Kita sebut saja Bos Mehmet namanya. Bos Mehmet pun mendatangi Jayaselan di rumah sakit. Mendapat informasi dari Jayaselan, Bos Mehmet pun datang ke desa untuk membujuk warga agar menyerahkan tanahnya. Namun usaha Bos Mehmet ini ditolak mentah-mentah oleh Sultan Tulur. Bos Mehmet yang tidak terima akhirnya melakukan serangan fajar. Namun bukan seperti politik pilkades, serangan fajar yang dilakukan Bos Mehmet bukan memberi uang ya lur, tapi adalah untuk membunuh Sultan di malam hari. Namun Sultan yang tidak mau kalau anak buahnya bangun, Sultan pun melawan mereka dengan senyap. Mereka pun berhasil dilumpuhkan tanpa ada satu anak buah pun yang terbangun. Keren juga ya Sultan ini. Keesokan harinya, Sultan melihat Michael sedang memukuli pemuda setempat lur. Tak berpikir panjang, Sultan pun yang melihat kejadian itu langsung memukuli Michael, dan malam harinya Michael hendak diusir dari desa itu. Namun seorang ibu melarangnya. Ibu itu berkata kalau Michael sudah menyelamatkan anak gadisnya dari pelecehan seksual pemuda itu lur. Mendengar hal itu, Sultan langsung meminta maaf kepada Michael, tapi Michael selalu dihasut oleh Kasim, akhirnya termakan oleh omongan Kasim tuh lur. Tiba saatnya Sultan dan Mansur pergi ke Chennai untuk mengurus penjualan tanah dan rumahnya di sana. Sesudah pengurusan tersebut, tepatnya saat pulang menuju desa, Sultan pun diserang oleh sekelompok preman di kereta. Kemudian Mansur menyelamatkan Sultan hingga dirinya terbunuh. Kematian Mansur semakin menambah provokasi di antara mereka lur, hingga Sultan tidak diperbolehkan mengikuti upacara pemakaman pamannya itu. Sampai tiba saatnya di mana Michael menantang Sultan untuk berduel. Sultan yang tidak enak karena Michael termasuk orang yang paling berpengaruh saat mengasuh dirinya, hingga Sultan pun tidak melawan sama sekali. Namun melihat Michael yang semakin memberingas, akhirnya Sultan pun melawan, dan cuma dengan beberapa gerakan Michael pun tumbang. Tumbangnya Michael tidak membuat Sultan senang. Semua anak buah ayahnya kini makin membenci dirinya, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke Madras Chennai. Scene berganti ke Bos Mehmet. Bos Mehmet yang mendengar hal itu tidak menyia-nyiakan kesempatan. Bos Mehmet beserta Jayaselan akan datang kemudian membakar seluruh desa itu. Dari hal itu Sultan tidak tinggal diam. Sultan mengungsikan seluruh wanita dan anak-anak termasuk Rukmini juga ya lur. Rukmani maksudnya, bukan Rukmini lagi. Kemudian penyerangan itu pun dimulai oleh Bos Mehmet dan anak buahnya. Sultan dan warga pun mengumandangkan salam olahraga di sana. Sampai kemudian Bos Mehmet bersama anak buahnya tumbang di sana. Namun ini belum selesai, rombongan Jayaselan dengan massa yang lebih besar pun datang sambil membawa Rukmani juga.
Mau tidak mau, Sultan dan bodyguardnya pun harus terus bertarung meski nyawa taruhannya. Namun tiba-tiba Michael dan kawan-kawan pun datang lagi dan langsung meminta maaf kepada Sultan. Hal itu tentu saja karena mereka mengetahui kebenaran dari pengacara keluarga Sultan. Salam olahraga pun berkumandang dari mereka, dan tak butuh waktu lama akhirnya Jaya Selan CS pun tumbang di tangan mereka. Akhirnya mereka pun menerima hidup mereka menjadi petani dan kelompok preman pun pensiun. Agar lebih seru, silahkan tonton film aslinya ya lur. Dan Mimin minta maaf jika banyak kata-kata Mimin yang salah. Oke, terima kasih. Kesuwun.